Ya, konvoi pemakzulan Gibran dan adili Jokowi hari ini menggema ya, sampai ada kericuhan. Wow. Ini ada apa begitu ya? Ada apa begitu? Nampaknya pemakzulan Gibran dan adili Jokowi ini nampaknya tak terbendung lagi. Rakyat sudah mulai marah ya. Ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaannya begitu. Saya kira pemakzulan Gibran ini nggak bisa dihentikan lagi. Nampaknya begitu kan ya. Nampaknya Jokowi sudah nggak bisa menyelamatkan Gibran. Karena apa? Karena begitu banyak masyarakat sekarang ini ya justru percaya apa yang dibeberkan Rismun. Ya, temuan-temuan fakta-fakta baru ya, bagaimana soal pemakzulan Gibran. Apalagi ya Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa bukan tidak mungkin pintu masuknya pemakzulan Gibran di situ adalah soal Fufu Fafa. Soal bagaimana begitu kan ya, memfollow akun di Instagramnya di situ, soal judol. Nah, ini bisa saja ini adalah pintu masuknya ya sebagai pemakzulan Gibran. Nah, apa yang terjadi selama ini adalah banyak hal yang kemudian kritikan habis-habisan begitu kan ya. Dari beberapa pengamat dan terus kemudian saya melihat bahwa pemakzulan Gibran ini nampaknya sudah di depan mata begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian kita lihat bahwa apa yang menjadi tuntutan dari 8 purnawirawan dari 8 tuntutan dari purnawirawan itu mendesak kepada Presiden Prabowo untuk ya memakzulkan ya Gibran, dan bahkan surat itu sudah dilayangkan ke DPR. Tinggal satu langkah lagi. Gimana bang caranya bang, kok bisa satu langkah, kok segampang itu? Gampang, DPR bahas ya soal pemakzulan, lalu kemudian uji materinya di Mahkamah Konstitusi soal bagaimana begitu kan ya kasus-kasus yang kemudian Fufu Fafa, terus kemudian soal memfollow akun judul dan sebagainya begitu yang dianggap terafiliasi kepada Gibran ya, terus kemudian kembalikan ke DPR, ke MPR, diterima, selesai, sudah begitu kan. Tapi kan tidak segampang membolak-balik telapak tangan bang. Iya, tapi kita lihat saja fakta-fakta Fufu Fafa ini yang menunjukkan pintu masuknya sudah mulai kelihatan. Benar nggak begitu kan? Coba kita bayangkan, begitu banyaknya konvoi ya pemakzulan Gibran ini dan adili Jokowi begitu kan, sampai ada nuansa-nuansa penjegatan dan kemudian seolah-olah diputar balik sana sini begitu. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian genting pada akhirnya. Jadi saya kira yang saya katakan tadi, pemakzulan itu bukan tidak mungkin. Ini kan sudah jelas begitu kan. Masyarakat sudah mulai bergerak, sudah mulai ada desakan. Padahal purnawirawan itu begitu kan ya, hanya segelintir orang menyuarakan aspirasi soal pemakzulan Gibran, tapi dampaknya ini sangat luar biasa ya ke DPR ya, terus kemudian ke Prabowo dan sebagainya. Ini menandakan ada sesuatu hal, ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Makanya mungkin nggak pemakzulan Gibran ini akan terjadi? Bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena selangkah lagi pintu masuknya sudah banyak yang tahu soal Fufu Fafa. Yang lagi ramenya hari ini ya di media sosial soal Fufu Fafa ini. Ngeri bos. Ini ngeri ya, ini ngeri. Jadi persoalan politik ini begitu kan ya, antara desakan aspirasi dari masyarakat itu berbeda-beda. Mungkin ada salah satu yang mendukung soal pemakzulan dan ada yang kemudian menjadi kontra. Saya memandang bahwa ya apa yang kemudian menjadi aspirasi ini, apakah DPR akan mendengarkan itu? Tergantung dari DPR. Tergantung dari perwakilan kita begitu di DPR. Jadi saya rasa bahwa apa yang kemudian akan
menjadi sebuah keputusan yang besar, ya silakan, tidak ada masalah. Karena begitu banyak sekarang ini soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ya menyalahi prosedur yang ada, walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa lagi ya menjadi tolak ukur begitu kan ya. Tapi kita lihat saja dengan uji materinya di situ begitu, sudah putusan Mahkamah Konstitusi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun. Ini yang bersifat final pada akhirnya. Nah, inilah yang kemudian bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah melibatkan si paman Gibran di situ mau diuji materinya begitu kan ya, dengan adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Osman ini kan menandakan ada ketidakberesan di situ. Benar nggak begitu kan? Salah satu yang berkomentar di situ adalah Umar Hasibun. Dia memberitahu ya, ini baru tahu ya saya ternyata putusan mahkamah yang mengabulkan Gibran jadi wapres tidak pernah disidangkan. Benar nggak seperti itu? Apakah putusan ini sah secara hukum, guys? Nah, inilah yang kemudian kita lihat. Benar nggak dengan ungkapan-ungkapan seperti apalagi putusan hanya sepihak, apalagi si paman Gibran berada di situ begitu. Ini kan ada suatu ketidakberesan dalam hukum yang seolah-olah pencalonan Gibran di situ begitu kan, yang tidak cukup umur tiba-tiba bisa begitu. Ini yang perlu diperlihatkan. Kenapa kok Jokowi diam? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kenapa kok Jokowi diam? Kenapa kalau salah ya kenapa tidak ditegur begitu kan ya? Malah seolah-olah ya diam. Dan bahkan apakah karena anaknya? Atau jangan-jangan bagaimana begitu kan? Ya wajar dong kalau atau tidak, wallahu alam. Kalau buat KPK menurut saya, Bung Kameramen, kita bantu karena bagaimanapun ada proses hukum. Memang membutuhkan delik aduan. Walaupun banyak malingnya. Iya, maksudnya kan jadi dia kagak kelihatan apa. Oh, seolah-olah bukan disuruh Prabowo. Iya, betul. Jadi ada usulan masyarakat. Iya, betul. Maksudnya ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi, wadah bagi kita semua untuk membedah, menganalisis, dan menyuarakan fakta serta realitas sosial politik yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Ruang Aspirasi, kita mengulas dinamika terbaru yang tengah menyita perhatian publik. Baru-baru ini, gelombang penyampaian aspirasi masyarakat kembali memuncak. Eskalasi politik kian menghangat seiring dengan mencuatnya tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk sejumlah purnawirawan TNI yang mendesak langkah-langkah konstitusional terkait kepemimpinan nasional. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gerakan ini? Mari kita bedah bersama-sama. Poin pertama yang menjadi sorotan tajam adalah desakan pemaksulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta tuntutan untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Tuntutan ini bukanlah tanpa alasan. Gelombang protes yang terjadi di depan Istana Negara mengindikasikan adanya ketidakpuasan publik yang mendalam. Pintu masuk dari polemik ini mengarah kembali pada perbincangan hangat di media sosial, khususnya terkait akun Fufu Fafa, serta dinamika hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Beberapa pengamat hukum dan tokoh nasional bahkan menilai bahwa situasi ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam pemenuhan prosedur hukum dan etika politik di Indonesia. Ya, beralih ke isu berikutnya yang tidak kalah menyita perhatian publik dan juga netizen, yaitu mengenai perdebatan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Di ruang publik, khususnya media sosial, mengalir deras desakan dari masyarakat agar pihak-pihak terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, hingga pihak akademis Universitas Gadjah Mada memberikan klarifikasi yang transparan, konkret, berbasis data ilmiah. Aspirasi yang berkembang di masyarakat menuntut adanya pembuktian nyata, bukan sekedar pernyataan normatif. Banyak pihak termasuk para alumni angkatan 1980-an diharapkan dapat turut memberikan kesaksian demi meluruskan kegaduhan ini secara objektif. Sebab dalam prinsip hukum dan keterbukaan informasi, kejujuran adalah pilar utama guna menjaga integritas institusi pendidikan negara kita. Sahabat Ruang Aspirasi, dinamika ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan, penegakan hukum, serta etika para pemimpinnya. Kebenaran dan keadilan harus selalu diletakkan
di atas kepentingan politik praktis demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pandangan Anda mengenai rangkaian peristiwa dan tuntutan publik ini? Apakah institusi hukum kita akan mampu menjawab keresahan masyarakat secara transparan? Silakan tuliskan analisis dan aspirasi cerdas Anda di dalam kolom komentar serta secara bijak dan santun. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat terus merawat ruang diskusi yang sehat saat ini. Sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Muniroh. Ganti dulu ketua DPR-nya yang pro kerakyat dan memikirkan masa depan bangsa, bukan masa depan oligarki. Ini Icewunda, luar biasa keren. Ini Arya, good job. Mohbun, DPR harus bersikap tegas sebagai wakil rakyat agar Gibran dievaluasi sebagai konstitusi. Ini Ajis, ini yang kutunggu-tunggu, semoga semua ada hikmahnya. Yusuf, Indonesia ambiar, ayo mahasiswa dan rakyat Indonesia, mari selamatkan NKRI. Ini Taryono, mantap dan lanjutkan. Ini Iwan, kalau sudah cukup bukti apalagi yang ditunggu, tinggal ketok palu. Ini Umi Kulsum, semoga yang menyuarakan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, semoga diberikan kelancaran dan keselamatan, amin. Ini Camelia, kalau DPR-nya masih berpihak ke geng Solo, maka jangan berharap banyak kepada DPR tuh berpihak ke rakyat. Ini Harimoel, makzulkan satu paket sekalian. Ini Abdul, kalau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengajukan kepada wakilnya di Senayan secara bijak, baik tidak direspon, langkah selanjutnya yang demo itu tidak melanggar UU. Ini Ros, palsu ijazah sama dengan palsu amal ibadahnya dan haram uang hasil kinerjanya. Munafik adalah membela yang bersalah dengan dusta dan fitnah demi harta dan jabatan serta kekuasaan. Ingatlah Tuhan Allah SWT maha melihat dan maha mengetahui perkara yang benar. Semoga Tuhan Allah SWT segera mengazab koruptor, munafik, dan pendusta atau pemalsuan ijazah yang tidak punya kualitas. Neraka tempatnya, amin ya Robbin. Allahu Akbar, salam kejujuran. Ini Aneka Channel, demo nasi bungkus. Ini Tukimin, ini backingannya sangat kuat tuh biaya pendemo. Lagian mahasiswa kok gitu ya, kalau Mang minta diadili dan memakzulkan Gibran, kok nggak lewat hukum, cari data dan fakta. Ini Jojo, selama ketua DPR dan menteri-menteri warisan Jokowi negara ini pasti hancur lebur. Ini Irwawan, saya jamin pemilu ke depan caleg rakyat Indonesia tidak ada yang nusuk kecuali kolega dan keluarganya. Ini Dirya, Mas Gibran mendingan turun aja. Soalnya kalau orang di demo berarti sudah tidak suka ke orang tersebut. Kalau Mas Gibran turun dengan hati yang ikhlas, itu terhormat. Ini Hapsawati, kenapa terlalu lama Gibran belum juga dimakzulkan? Tunggu apa ditunggu sampai orang baku bunuh? Sampai dengan sangat jelas Gibran harus disingkirkan. Ini AFCH, lebih cepat lebih baik, Fafa Gibran dimakzulkan. Ini PJT SGS, Polri diganti Polwi. Sekarang penegak hukum rusak parah. Mohon Bapak Prabowo sadarlah, dan sadarlah. Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini Kuyung Sandi, buang Gibran jauh-jauh dari pemerintahan, gak berguna sama dengan bapaknya, hanya merusak NKRI. Aneka Channel, akun buzzer. Ini Jumali konten hoax. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya kita terus mengawal video terbaru tentang krusial negara ini. Salam NKRI, harga mati.